Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat kembali anak-anakku. Kelas 7 SMP Darul Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun pada kali ini kita tidak membahas tentang materi. Kita akan membahas tentang soal-soal di dalam kita atau persiapan menghadapi penilaian tengah semester atau PTS yang akan berlangsung minggu depan. Ya, mudah-mudahan soal ini nanti kalian pelajari agar kalian diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dan juga diberikan hasil yang memuaskan. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja akan kita bahas satu persatu soalnya. Kalian ketahui bahwasanya untuk PTS ini Pak Mutakin hanya memberikan soal dari materi bab 7, 8, dan 9. Bab 7 tentang beriman kepada malaikat, bab 8 tentang empati, dan bab 9 itu tentang memupuk hari persatuan di hari yang kita tunggu atau hari Jumat. Ya. Yang pertama, malaikat merupakan makhluk Allah yang gaib. Gaib artinya kita tahu malaikat, kemudian surga, neraka, ya itu adalah makhluk gaib. Ya. Jin, setan. Kenapa gaib? Karena kita tidak bisa melihat. Ya, maka disebut makhluk gaib atau gaib. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Menurut surat Asy-Syura ayat 5, malaikat itu selalu membaca. Nah, pada surat ini, ayat ini ada dua yang digarisbawahi. Yang pertama adalah yusabbihuna. Yusabbihuna itu berarti apa anak-anak? Membaca tasbih. Yang kedua, yastaghfiruna. Membaca apa? Istighfar. Jadi malaikat itu selalu membaca tasbih dan juga membaca istighfar untuk orang-orang yang ada di bumi, manusia seperti kalian ini. Yang apa? Yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang melakukan perintah Allah, yang berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, malaikat yang diberi tugas meniup sangkakala adalah dari 10 malaikat yang sudah kalian pelajari dan kalian hafalkan lagunya. Gimana kemarin lagunya? Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail membagi rizki, mencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israfil. Ya, jadi jangan keliru. Israel mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala. Nomor 4, Allah menciptakan malaikat dari malaikat itu adalah sesuatu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Ya, jadi nur itu cahaya. Kalau nar itu api. Beda nur dengan nar. Nomor 5, malaikat selalu taat dan tidak pernah membantah perintah Allah. Kenapa? Karena hal ini malaikat apa? Anak-anak, perbedaannya malaikat dengan makhluk yang lain kemarin. Kalau manusia diberi akal dan nafsu, kalau malaikat diberi akal tapi tidak memiliki nafsu, makanya dia selalu mentaati perintah Allah dan tidak pernah membantah. Kemudian salah satu manfaat meyakini keberadaan malaikat adalah dengan meyakini keberadaan malaikat, maka kita akan menjadi rajin beribadah, suka menghargai teman, tidak
tidak mengganggu teman, ya, rajin sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena merasa diawasi malaikat. Ya, berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Yang menyebabkan iblis tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam adalah ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah kemudian menjadi pemimpin surga, iblis, ya, setan dari kalangan iblis itu yang sudah beribadah selama 5.000 tahun, ketika disuruh menghormati Nabi Adam tidak mau. Kenapa? Karena ada rasa sombongnya. Iblis merasa dia lebih mulia. Nomor 8, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata yang bergaris bawah artinya la ya'sunallah. Berarti apa? Sifat malaikat ini, ya. Dia tidak mendurhakai Allah. Terus nomor 9, keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain adalah pengertian dari apa anak kemarin? Empati. Ya, jadi empati itu adalah keadaan mental seakan-akan kita seperti orangnya dalam musibah kemarin tuh, kayak bencana, banjir, longsor dan sebagainya. Itu kita merasa seakan-akan tertimpa pada keluarga kita sehingga kita mau membantu. Nomor 10, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsi. Oh, ini tidak ada keterangannya nih. Kalau nggak salah ini kandungan dari hadis tersebut adalah, ya, ini artinya itu tidak dianggap beriman seseorang apabila dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam arti apa? Oh, kalau dia menyukai sesuatu yang bagus, berarti kalau memberikan seseorang sesuatu yang bagus, ya. Makanan ini kalau saya makan saya mau, ya, saya berikan kepada teman saya. Nah, itu seakan-akan untuk dirinya sendiri, bukan yang baik untuk dirinya yang sudah tidak dipakai diberikan kepada orang lain atau saudaranya. 11, yang disunahkan ketika menjenguk teman sakit adalah ya, di samping kita mungkin kalau punya kelebihan harta bisa membantu pengobatan, ya, yang paling utama adalah apa? Doa, ya, biar cepat sembuh, didoakan temannya. Kemudian yang termasuk perilaku berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah apa, anak-anak? Mendoakannya, membacakan surat Yasin, kemudian menyambung tali silaturahim, atau mungkin melaksanakan wasiatnya yang baik. Kemudian apalagi? Melunasi hutang-hutangnya apabila orang tua punya hutang. Nomor 13, orang mukmin terhadap orang mukmin lain itu bagaikan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kata yang tepat untuk melengkapi hadis Nabi tersebut adalah apa? Sebuah bangunan, ya. Kemarin Pak Mutakin sampaikan bahwasanya bangunan itu ada banyak unsur, ada semen, ada pasir, ada bata, ya. Kemudian mereka bersatu menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Kalau berdiri sendiri-sendiri maka tidak akan menjadi kuat, kecuali kalau mereka bersatu. Nomor 14, sikap empati sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana telah dilakukan oleh kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Nah, kaum Ansor apa? Siapa kaum Ansor itu?
Kalau kaum muhajirin itu orang Mekah, penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor ini adalah penduduk Madinah yang menolong atau menyambut kedatangan orang muhajirin atau orang Mekah. Ya. Nomor 15, di antara cara menghormati dan berbakti kepada guru adalah apa kemarin etikanya kalau dengan guru mengerjakan tugasnya dengan segera, kemudian mengucapkan salam bila bertemu, kemudian berkata yang santun, kemudian apalagi nak? Memperhatikan ketika guru mengajar. Lah itu adalah cara hormat kepada guru. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam yang artinya apa anak-anak? Masih ingat? Ya, Sayyid itu artinya junjungan atau tuan, ayam itu hari, berarti tuannya hari. Di antara hari-hari 7 hari itu junjungannya atau yang paling mulia adalah hari Jumat. Nomor 17, sholat 2 rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah sesudah khutbah Jumat pada waktu duhur di hari Jumat adalah pengertian dari apa? Sholat Jumat. Ini kan sudah jelas ada sholat 2 rakaat, kemudian ada khutbah Jumat, berarti sholat Jumat. 18, dalil Al-Quran yang dijadikan dasar bahwa hukum sholat Jumat itu wajib adalah gimana kemarin? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Nah, bisa kalian lihat itu adalah surat Ad-Jum'ah ayat 9. Syarat wajib sholat Jumat. Ya, syaratnya apa? Syarat wajibnya kemarin orang beragama Islam, kemudian baligh, ya, kemudian berakal sehat, ya, dan sebagainya. Sedangkan mandi, memakai wangian, memotong kuku itu adalah salah satu dari amalan sunnah di hari Jumat. Ya, jadi sunnahnya kalau hari Jumat itu mandi dulu, memakai wangi-wangian, memotong kuku, memakai baju yang putih, yang bersih. Ya, kemudian melewati tempat yang berbeda antara berangkat dengan pulangnya. Dalam rangka apa? Ya, memperbanyak pahala. Kemudian hukum sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan ketika masuk masjid sebelum duduk adalah apa Nana? Ketika kalian masuk ke masjid, sholat dulu, itu namanya apa? Tahiyatul masjid atau menghormati masjid. Kemudian yang 23, hai orang-orang yang beriman, apabila datang panggilan untuk sholat Jumat maka laksanakanlah dan tinggalkanlah. Seperti tadi ini surat apa tadi Al-Jumu'ah. Wa darul bai' berarti tinggalkanlah jual beli. Karena dulu itu ketika sholat Jumat ada orang berdagang, kemudian jamaahnya kabur semua, ya, karena takut tidak kebagian dagangan. Nah, makanya dalilnya atau dasarnya adalah tinggalkanlah jual beli. 24, yang tidak termasuk rukun khutbah adalah, nah, bisa kita sebutkan rukun khutbah itu ada membaca alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian berwasiat tentang takwa, membaca salah satu ayat Al-Quran. Yang kelima, berdoa untuk umat Islam, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya. Kemudian yang termasuk hikmah sholat Jumat apa kemarin? Mempererat tali silaturahmi, kemudian menunjukkan kemakmuran Islam. Apa lagi? Itu adalah menunjukkan kalau umat Islam ini adalah umat yang bersatu, ya.
Kemudian yang tidak sunnah khutbah. Nah, sunnah khutbah itu kemarin adalah disunahkan mengucapkan salam, membawa tongkat, itu adalah termasuk dari sunnah khutbah. Kemudian ada orang-orang tertentu yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat, yaitu siapa saja kemarin? Orang yang sakit, perempuan, anak-anak, budak, dan musafir, yaitu orang yang sedang berpergian. 28 yang merupakan orang tua kedua kita setelah ayah dan ibu adalah kalian punya orang tua setelah ayah dan ibu. Siapa? Yang mengajarkan kalian ilmu, yaitu bapak dan ibu guru. Nah, kemudian salah satu contoh perilaku hormat kepada guru yang tidak mengajar, ya mungkin kalian sudah lulus dari SMP nanti, kalau ketemu Pak Mutakin, ketemu siapa saja, bagaimana etikanya? Ya tetap mengucapkan salam kalau bertemu, jangan sampai sembunyi. Wah, aku guruku biyen. Ya. Guru itu sama dengan orang tua, makanya kenapa guru itu disebut orang tua kedua. Maksudnya apa? Tidak ada yang namanya bekas guru, mantan guru, tidak ada. Ya, mantan orang tua tidak ada. Selamanya kalian itu punya orang tua, ya tetap orang tua. Walaupun ya jangan sampai ya terjadi bapak ibu kalian berpisah, tetap itu adalah orang tua kalian. Ya, guru juga seperti itu, tidak ada iku guruku biyen, mantan guru, tidak ada mantan guru. Guru itu selamanya akan menjadi guru kalian walaupun sudah tidak mengajar, ya. Dan yang terakhir, oh maaf, ini tadi bab malaikat ada di bawah sendiri ya. Malaikat yang mendapat sebutan malakul maut adalah malaikat siapa, anak-anak? Malaikat Israel, ya. Malakul maut itu malaikat pencabut nyawa, yaitu Israel. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan latihan soal-soal ini menjadi motivasi kalian untuk belajar, sehingga kalian memperoleh hasil yang memuaskan di dalam melaksanakan PTS. Jangan lupa kewajibannya dipenuhi, yaitu mungkin ada hal-hal yang perlu dibayarkan, SPP-nya dan sebagainya, ya, biar bisa mengikuti ujian. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.